Berikutnya, kita akan bahas dari generasi yang pertama. Komputer generasi pertama dibuat dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatnya. Ini adalah ilustrasi komputer generasi yang pertama. Terlihat ukurannya sangat besar, karena pada saat itu komponen dasarnya menggunakan tabung vakum. Kemudian berikutnya, ciri-ciri dari komputer generasi yang pertama diantaranya memiliki ukuran yang besar akibat dari penggunaan tabung vakum ya. Kemudian menggunakan tabung vakum, ini ciri khusus dari generasi yang pertama. Kemudian kapasitas penyimpanan kecil, artinya sudah muncul memori di sini, meskipun kapasitasnya kecil. Kinerja lambat, kemudian memerlukan listrik yang besar. Karena ukurannya besar, jelas memerlukan listrik yang besar. Berikutnya, kita lanjutkan ke generasi yang kedua. Tabung vakum yang menjadi komponen dasar komputer pertama telah diganti dengan transistor. Ya, ini akibat dari ukurannya sangat besar, kemudian dikembangkan, ternyata muncul di sini yang namanya adalah transistor. Nah, ini adalah ilustrasi komputer generasi yang kedua. Ciri-ciri dari generasi kedua diantaranya ukuran jauh lebih kecil dibandingkan dengan komputer generasi yang pertama. Kemudian kinerja lebih cepat, daya listrik lebih kecil. Karena di sini sudah berkembangnya transistor. Berikutnya yang ketiga, komputer dibuat menggunakan integrated circuit atau IC. Meskipun IC sebagai komponen dasar utama, transistor masih tetap digunakan, tetapi ukurannya diperkecil. Ini mengembangkan generasi yang kedua yang memiliki kendala transistornya mudah panas, sehingga di sini memunculkan ide penggunaan batu kuarsa untuk meredam panas. Oke, ini adalah ilustrasi komputer generasi yang ketiga. Ciri-cirinya diantaranya adalah harga terjangkau, memori lebih besar, kinerja lebih cepat, daya listrik lebih kecil. Kemudian pertama kali penggunaan keyboard dan monitor. Oke, kita beralih ke generasi yang keempat. Generasi keempat ini menjadi perkembangan yang pesat dalam menghimpun integrated circuit atau IC menjadi jutaan chip. Nah, di sini terjadi pengembangan IC ya. Ukurannya juga menjadi lebih kecil, kemudian komponen yang digabungan dalam IC-nya juga semakin banyak. Ini adalah ilustrasi komputer generasi yang keempat. Ciri-cirinya diantaranya adalah menggunakan large scale integration, kemudian digunakan untuk perorangan, efisien dan dapat dibawa kemana-mana seperti laptop, menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor untuk memorinya. Yang terakhir yaitu generasi kelima. Komputer generasi kelima identik dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau disebut kecerdasan buatan. Ini adalah ilustrasi komputer generasi yang kelima. Ciri-cirinya masih menggunakan large scale integration, kemudian fitur semakin banyak, kecepatan memproses informasi meningkat, adanya alat pengganti pekerjaan manusia, simbol dari generasi kelima. Ini munculnya kecerdasan buatan.